Shalom. Hari ini kita masuk dalam sermon PJJ tanggal 6 sampai 12 Februari tahun 2022. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dan hari ini pada saat ini kami akan memulai sermon PJJ kami. Kiranya kuasa Tuhan yang memberikan hikmat kepentaran bagi kami sehingga kami dapat menerima untuk mendalami firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Tema kita, berbahagialah Tuhan karena ciptaannya, dengan nats kitab Mazmur pasal 104 ayat 31 dan 33 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kudengar kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu Tuhan akan merasa sangat berbahagia dengan ciptaannya ketika ciptaannya dirawat dengan baik oleh ciptaannya itu sendiri, yaitu manusia. Karena Tuhan sudah menjadikan segala sesuatunya dengan baik ciptaannya, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 31a. Semua baik ciptaannya dan sempurna adanya. Oleh karena itu, bagaimanakah membuat Tuhan berbahagia dengan melalui ciptaannya? Dan bagaimana pula bila kita tidak merawat ciptaannya dengan baik? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini adalah nyanyian mengenai Allah yang menciptakan segala sesuatu dan pemeliharaan atas hasil pekerjaannya. Mazmur ini menekankan keterlibatan Allah dengan segala hal yang telah diciptakannya. Apa yang terus dilakukan oleh Allah di alam semesta ini mencerminkan kemuliaannya. Namun ciptaan Allah tercemar karena dosa dan kejahatan. Jadi Mazmur ini diakhiri dengan doa agar Allah menyingkirkan semua hal yang jahat dan semua orang berdosa. Ini dapat kita lihat dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan 25, dan kitab Roma pasal 19 sampai 23. Ini kidung yang berdekatan dengan kitab Mazmur pasal 103, memuji Allah sebagai pencipta dan pengurus alam semesta. Si pemazmur menutup renungan ini dengan menyampaikan tentang keagungan ilahi dalam penjelasan teks ini. Yang pertama, pujian kepada Allah. Yang terutama dimaksudkan di dalam Mazmur ini yaitu pertama, Dia harus dipuji. Kenapa harus dipuji? Sebagai Allah yang besar dan Allah yang sempurna, tiada taranya. Kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 31. Kemuliaannya akan tetap sampai akhir zaman dalam karya-karya
penciptaan dan tindakan pemeliharaan. Kemuliaannya akan tetap sampai pada kekekalan dalam kebahagiaan dan pemujaan orang-orang kudus serta para malaikat. Kemuliaan manusia memudar, sedangkan kemuliaan Allah kekal. Makhluk berubah, tetapi bagi pencipta tidak ada perubahan apapun. Kemudian sebagai Allah yang penuh rahmat, Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Ia terus merasakan kepuasan dalam buah-buah hikmat dan kebaikannya sendiri yang sudah dirasakannya ketika melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, lalu berhenti pada hari ketujuh. Seringkali kita melakukan suatu hal yang ketika kita tengok kembali tidak dapat membuat kita bersukacita, tetapi justru tidak senang dan berharap menariknya kembali, seraya mempersalahkan kelakuan kita sendiri. Tetapi Allah selalu bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, karena semua itu dilakukan dalam kebijaksanaan. Kita menyesali keroyalan kita dalam memberi, tetapi Allah tidak pernah berbuat demikian. Ia bersukacita dalam pekerjaan-pekerjaan anugerahnya. Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Yang kedua, manusia memuji Tuhan. Si pemazmur akan banyak-banyak memuji Allah. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan, bagi Allahku, ayat 33. Aku memuji Dia sebagai Yahweh, Sang Pencipta, dan sebagai Allahku, Allah yang mengikat perjanjian denganku, dan bukan hanya sekarang, tetapi juga selama aku hidup dan selagi ada. Oleh karena keberadaan kita berasal dari Allah dan bergantung kepadanya untuk mendapatkan sokongan dan kelangsungannya, maka selama kita hidup dan selagi kita ada, kita harus terus memuji Allah. Dan apabila kita sudah tidak mempunyai kehidupan, sudah tidak ada di bumi, kita berharap akan mendapat kehidupan dan keberadaan yang lebih baik di dunia yang lebih baik. Dan di sana kita memuji dengan cara yang lebih baik dan di antara kumpulan yang lebih baik. Bahagian kedua, sukacita bagi dirinya sendiri. Di ayat 34, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Renunganku akan tetap dan erat. Renunganku akan menyentuh dan memengaruhi. Dan oleh sebab itu aku akan manis kedengarannya. Pikiran-pikiran tentang Allah akan teramat sangat menyenangkan hanya apabila direnungkan dengan segala kesungguhan hati. Perhatikanlah, permenungan ilahi merupakan kewajiban yang sangat manis bagi semua orang yang sudah dikuduskan. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Aku akan merasa senang hati memujinya. Aku akan gembira memanfaatkan segala kesempatan untuk menyatakan kemuliaannya. Dan aku akan bersukacita senantiasa dalam Tuhan dan hanya di dalam Dia. Segala sukacitaku akan berpusat di dalam Dia, dan di dalam Dia sukacitaku itu akan menjadi penuh. Yang bahagian ketiga, kengerian bagi orang-orang fasik. Di ayat 35, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi.
Yang pertama, orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang menentang Allah, yang berkuasa dan berperang melawan Dia. Pasti akan musnah. Tidak seorang pun akan berhasil jika ia mengeraskan hati melawan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, orang-orang yang memberontak melawan terang dari bukti yang begitu meyakinkan akan keberadaan Allah ini, dan yang menolak mengabdi kepada Dia yang dilayani oleh semua makhluk, sudah sepantasnya akan dimusnahkan. Orang-orang yang membuat bumi mengeluh di bawah beban ketidaksalehan mereka, yang oleh Allah dipenuhi dengan kekayaannya, dengan begitu rupa, pantas dihabiskan dari bumi, dan bumi pasti akan memuntahkan mereka. Yang ketiga, orang-orang yang dengan sepenuh hati ingin memuji Allah, tidak bisa tidak, pasti akan merasakan kemarahan yang kudus terhadap mereka yang menghujat dan tidak menghormatinya. Mereka merasakan kepuasan yang kudus dalam pengharapan akan kehancuran mereka dan kehormatan yang akan didapat Allah sendiri atas mereka. Bahkan hal ini haruslah menjadi pokok pujian bagi mereka. Ketika orang-orang berdosa habis dari bumi, biarlah jiwaku memuji Tuhan bahwa aku tidak tercampakkan dengan para pembuat kejahatan, tetapi dipisahkan dari mereka oleh anugerah Allah yang istimewa. Ketika orang-orang fasik tidak ada lagi, aku berharap akan memuji Allah sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan, baiklah semua orang di sekelilingku bergabung bersamaku dalam memuji Allah. Haleluya, nyanyikanlah mazmur bagi Yahweh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita, berbahagialah Tuhan karena ciptaannya. Malemlah ate Tuhan arkiteken tinepana. Ini mengingatkan kepada kita sebagai ciptaan Tuhan. Bagaimanakah membuat Tuhan berbahagia melalui ciptaannya berdasarkan kesaksian pemazmur. Lalu apakah yang kita lakukan agar Tuhan berbahagia? Pertama, sadar sebagai warga jemaat bahwa kita telah diberi tanggung jawab oleh Tuhan. GBKP adalah salah satu gereja yang ada di tengah-tengah dunia, yang juga bagian bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan. Hal ini terlihat melalui pokok-pokok pengakuan iman GBKP, konfesi GBKP, bab 3, yang tertuang dalam 4 butir tentang ciptaan. 1. Ciptaan Allah, yaitu alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Segenap ciptaan itu sungguh amat baik dan kewibawaan Allah hadir dari permulaan hingga akhir dalam memerintah, memelihara, dan menuntun segenap ciptaannya dalam kasih setia dan keadilan. Kedua, ciptaan Allah merupakan satu kesatuan yang utuh yang dipercayakan kepada manusia, yang adalah mitra Allah untuk menguasai, mengusahai, memelihara, dan mengelola dalam menjaga ciptaan. Yang ketiga, proses penciptaan oleh Allah tidak berhenti. Allah terus-menerus membaharui ciptaan, baik melalui peristiwa-peristiwa alam, bencana-bencana. Yang keempat, ciptaan tidak boleh menggantikan posisi Allah, tidak boleh diperilah, disembah,
dan mendominasi manusia. Kedua, memuji Tuhan dengan menggalakkan program Tahun Gereja GBKP 2022. Sebagai orang yang beriman, yang merenungkan firman Allah setiap saat, maka kita dapat mengaplikasikannya dengan melakukan kreativitas, merawat lingkungan dimulai dari diri sendiri. Rumah, lingkungan kerja dan usaha, lingkungan gereja, bahkan kampung halaman kita sendiri. Orang yang patuh menjalankan kehendak Tuhan tentu mendatangkan sukacita bagi dirinya sendiri. Begitu juga bagi Tuhan Sang Pencipta. Yang ketiga, mengabaikan akan mendatangkan murka Tuhan bagi kita. Jika kita tidak merawat barang yang kita pinjam dari orang lain, tentu bukan hanya tidak dipercaya lagi, tetapi akan mendatangkan kemarahan dari yang mempunyai barang yang kita pinjam. Umpamanya kita meminjam mobil. Demikian juga dengan Tuhan, seperti yang dikatakan pemazmur, menolak mengabdi kepada Dia yang dilayani oleh semua makhluk, sudah sepantasnya akan dimusnahkan, yaitu orang-orang yang membuat bumi mengeluh. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah menerima firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman Tuhan ini, agar ini bisa benar-benar Tuhan tumbuhkan dalam diri kami, dan Tuhan mampukan kami untuk menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.